Sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada, kali ini rasanya senang kita bisa bertemu lagi dengan episode yang saya anggap ini khusus karena menjawab 97 pertanyaan yang masuk ke redaksi Sang Pencerita tentang doa Rosario 77 kali Bapa Kami. Ada yang mengatakan ajaran apa lagi ini? Nah, kita mesti tahu terutama sejarahnya sampai di mana. Kita akan bicara-bicara dengan yang mempunyai rumah ini yang saya maksudkan tadi. Ini rumah keluarga Ibu Stefania, biasa dipanggil Ibu Eva, dan kita undang Ibu Evanya terlibat di dalam dan juga punya pengalaman pribadi tentang doa Rosario 77 kali Bapa Kami. Kita sudah berjumpa dengan orangnya. Selamat pagi, selamat siang waktu Jakarta ini. Sekarang masih hitung selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Nah, sebenarnya tim Sang Pencerita itu mendapatkan 90 sampai tadi malam itu 97 pertanyaan, minta tolong Romo Sang Pencerita tolong menjelaskan tentang Rosario 77 kali Bapa Kami. Nah, kalau Ibu Eva sendiri mulai kapan? Tahun berapa kira-kira mulainya? Saya itu mulai mengenal Rosario 77 kali Bapa Kami itu sebelum masa puasa. Berarti baru nih? Iya, sekitar awal Maret. Awal Maret. Awal Maret itu saya scroll di TikTok. Saya lihat ini doa apa lagi? Oh ya, ini kayaknya saya coba deh. Aha. Lalu saya order melalui Ordernya apa maksudnya yang di order? Rosarionya. Rosarionya. Tapi waktu Rosario itu dalam proses pengiriman saya pakai Rosario Bunda Maria dulu. Tapi dengan hitungan Bapa Kami? Dengan hitungan 77 kali Bapa Kami. Karena mungkin Romo macam kayaknya enggak afdol kalau harus, karena kita harus konsentrasi kan, ini ada salibnya, ada satu kali kemuliaan gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya berhenti dulu, saya order. Jadi pas Selasa sebelum Rabu Abu, Rosario itu datang. Rosario itu datang. Saya mulai pas Rabu Abu saya mulai, tapi kok Rosario itu bau. Yang saya beli online. Kenapa itu. Nih? Rosario bau maksudnya? Rosario 77 kali itu tuh aromanya tuh baunya menyengat sekali, kayak bau plastik atau ban yang dibakar. Oh, bahannya nih? Bahannya. Saya pikir Rosarionya yang bau, bahannya. Bahan ya, Rosario. Jadi pas kalau saya doa dalam kamar itu, satu kamar tuh aroma tuh kayak orang bakar ban. Ya. Lalu kemudian bagaimana saya menyiasati, habis doa saya pindah Rosario itu, saya pindah ke ruang TV. Supaya tidak bau? Supaya bisa tidur nyenyak gitu. Terus kalau selanjutnya saya rasa macam, kalau ketika doa itu Rosario saya begini Romo, atau saya umpetin di bawah bantal supaya aromanya nggak keluar. Akhirnya berjalannya waktu, sembari Rosario itu kayaknya saya harus bikin sendiri deh. Terus saya belilah jenis-jenis batu. Saya ada naksir satu batu, namanya apa saya lupa. Terus dia sehari sampai. Lalu salibnya itu saya ngambil dari Rosario yang sudah putus. Jadi dan itu hanya 30 menit saya bikin. Jadi Satu itu? Satu itu. Sebelumnya pernah buat? Sebelumnya kan saya pernah buat, tapi Rosario biasa. Dari tadi ngomong-ngomong pasti juga apa ini untuk orang yang belum pernah. Sebenarnya sama dengan saya ketika 7 bulan lalu ya. Nah, apa itu doa Rosario 77 kali Bapa Kami? Nah, di situ juga ada 33 kali doa kan. Ada 33 kali Bapa Kami. Jadi ada rumusan itu, 33 dengan 77. Dari 77 dan 33. Penjelasan secara biblis, Yesus berusia 33 tahun. Nah, mereka kemudian memakai, inilah perjalanan hidup dari yang kita sebut dengan Kristus Al-Masih. Kita memakai doa Rosario 33 kali Bapa Kami dengan melihat perjalanan usia Yesus sambil juga bersyukur atas hidup kita. Memberi kekuatan bagi perjalanan hidup. Nah, lalu apa arti 77 kali? 77 kali ini simbol yang menarik sekali dari spiritualitas doa ini. Karena 77 kali itu diambil secara biblis dari pertanyaan murid-murid, sampai berapa kali sebenarnya kami memaafkan orang ini. Terus Yesus katakan 70 kali 7 kali. Jadi 77 kali itu ada makna spiritualitas itu.
Lalu ketika saya bicara dengan para pastor yang terlibat di dalam doa-doa ini, mereka mengatakan bahwa dalam pengalaman mereka banyak orang yang sakit itu disembuhkan, tapi sakit yang dalam tanda petik ini, pikiran, sakit hati, lalu dendam, itu kan juga mengganggu kita secara fisik ya. Dendam yang begitu lama, mereka bilang kalau dengan doa rosario ini terus-menerus mengucapkan doa Bapa kami, nah orang mungkin akan mulai berdamai dengan segala situasi yang ada. Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana itu pengalaman praktisnya? Pengalaman pribadi ya, pas ketika doa itu, mulai doa nih. Nah. Itu jujur pertama kali itu sampai hari ketiga itu banyak sekali tantangan. Tantangan yang pertama itu ketika kita mendoakan dari Tuhan kasihanilah sampai tujuh pertama Bapa kami. Itu pikiran tuh udah, karena masih 70 lingkaran. Harus berhenti nih. Harus berhenti Berhentilah. Berhenti ya, ngapain gitu, berhenti gitu. Akhirnya tetap hari pertama lewatin. Hari kedua muncul juga seperti itu. Kadang-kadang sudah mengantuk, padahal memang kita pas mulai doa kan bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau saya pagi tuh selalu ada bilang, ngapain kok doa? Tidur aja lah gitu. Lalu hari yang ketiga itu memang benar-benar cobaan yang paling besar itu saya sudah patok tepat jam 11 itu selesai doanya tuh, itu benar-benar pas di sini rumah rame orang. Boleh minum nih? Boleh Romo. Aduh, Romo ini ada kue sedikit, makan dulu Romo nih. Jadi pas itu ada di sini banyak orang, jadi saya ini harus melayani. Saya harus melayani tamu atau saya harus melayani doanya saya pribadi. Karena itu memang saya sudah dari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Sudah ada niat nih dengan waktu yang 40 hari ini saya doa 77 kali Bapa kami. Dari Prapaskah, dari Rabu Abu berakhir di Jumat Agung. Oke. Pasti orang yang bertanya-tanya itu modelnya bagaimana? Bagaimana model atau perbedaan? Kita lanjut pembicaraan kita. Nah, inilah secara fisik rosario 77 kali Bapa kami. Akan lebih bagus nih dengar dari orang yang biasa menggunakan ini. Oke. Jadi kita biasanya kan doa kita mulai dengan tanda salib. Lalu ini Tuhan kasihan, di salib ini kita udah sebut Tuhan kasihanilah kami. Contoh bagaimana? Pertama tanda salib nih. Ya. Tanda salib, lalu kita mulai menyebut Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Lalu Kristus, itu untuk dengarkanlah doa kami, dan Kristus kabulkanlah doa kami, doa pembukaan. Oh, jadi ini ada teksnya? Ada teksnya. Bisa saya lihat teksnya? Teksnya saya biasa screenshot dari HP, nanti sebentar saya kasih tunjuk ke Roma ya. Terus habis Tuhan kabulkanlah, Yesus Kristus kabulkanlah doa kami, itu kita mulai dengan wujud pribadi. Setelah wujud pribadi di salib ini juga kita mulai dengan doa. Itu semua masih bagian salib nih? Masih bagian salib. Masih bagian salib, ya. Oke. Masih di bagian salib. Terus? Dari situ kita mulai sudah nih Romo. Ini ada 2, 4, 6, 7. 7 ini nih Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang pertama yang 70. Setelah menyebut intensi. Setelah menyebut intensi kita mulai dengan doa aku percaya. Aku percaya. Sampai selesai, lalu mulailah dengan Bapa kami. Oke, pertama ini tadi tanda salib, lalu Tuhan kasihanilah, lalu wujud, lalu aku percaya. Setelah itu mulailah Bapa kami, 7 yang pertama. Oke, tanda yang ini? Tanda ini hanya cuma memisahkan 7 yang pertama dan 10 Bapa kami itu yang berikutnya. Dan masing-masing ini 10. Menyebutkan intensi atau tidak lagi? Langsung hanya ini sebenarnya ini nih untuk pembatas aja kita hitungannya. Jadi ini pertama ini 10. Intensinya disebut hanya pertama kali di sini. Pertama kali. Selanjutnya sampai terakhir ini kan totalnya semua ini kan ada 70. Yang ini 7, jadi 77 kali. Nanti sudah sampai di sini, setelah 77 kali kan sampai kembali lagi di sini. Nah, sampai di sini kita doa kemuliaan. Kemuliaan habis terus kembali ke tanda salib. Dalam pengalaman untuk satu kali berdoa itu berapa? Setengah jam. Setengah jam ya?
Setengah jam itu dengan ritme yang pas lah. Ritme pas. Kalau ritme cepat juga ya enggak, ritme cepat juga sekitar Nah, tidak dianjurkan. tidak dianjurkan. Ya, Kalau pas, ritme paling normal pas, seperti kita kenapa? Karena doa itu bercakap-cakap. Iya. Jadi ritme normal ketika kita bercakap-cakap, karena doa itu sebuah percakapan ya. Iya, Romo. Nah, lalu saya kan ini sepertinya dingin. Iya, Romo, ini saya kebetulan Dingin. kita kembali dari yang awal tadi. Setelah saya bikin rosario untuk pribadi, saya share ke media sosial untuk cara bikinnya, gitu kan. Terus tiba-tiba lama kok di inbox atau di WA, saya maunya pesan gitu, daripada saya harus beli batu gitu, lebih baik saya pesan Eva. Akhirnya ya dari situ saya mulai bikin nih, karena banyak permintaan. Puji Tuhan, Romo, sampai detik ini mungkin sekarang sudah 70 bapak kami yang sudah 70 terjual. ini ya. 70 bapak kami. Itu dari mana-mana saja itu yang permintaan? Paling banyak dari Flores. Paling banyak ya? Dari Flores. Paling banyak gitu. Kadang-kadang mereka jadi kembali lagi tadi Romo tanya ini dingin. Saya khusus dari batu alam. Batu alam. Nah, batu alam ini kebetulan ini jenisnya giok biru. Jadi di sini ada giok hijau. Ada giok ini juga giok Romo, ini giok hijau salju. Jadi ada banyak, ada ini Romo, ini batu kecubung. Kecubung? Iya. Saya tidak terlalu dengan batu-batu, tapi hanya saya rasakan bahwa ketika kita pegang ini kok dingin ya, dingin. Apalagi memang dia akan dingin terus begini? Enggak, jadi kita pakai tuh dingin, terus nanti dia kayak panas, kita buka lagi, pakai lagi dia dingin lagi. Mungkin jadi batu yang menyerap kali ya? Menyerap mungkin ya, menyerap suhu tubuh. Mungkin orang-orang bebatuan yang suka bebatuan pasti bisa paham ya. Iya. Demikian para saudara terkasih, doa rosario itu doa yang berkembang dari umat biasa. Dan biasanya kalau kita kembali ke doa rosario biasa ya, doa rosario biasa ini juga ini berkembang. Sejarahnya itu sejarah dari biara, di mana dalam biara itu kan ada orang yang bisa baca, ada orang yang tidak bisa baca juga kan Ibu Eva ya. Dulu, zaman dulu para rahib, ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Lalu dulu sekali orang berdoa itu 150 kali Salam Maria. Mengapa 150 kali? Karena setiap biarawan itu wajib mendoakan Mazmur 150 Mazmur. Ya. Jadi karena itu untuk menggantikan orang tidak bisa buka buku untuk membaca, lalu lahirlah kebiasaan berdoa 150 kali Salam Maria. Jadilah dalam perkembangan kemudian perlahan-lahan menjadi teratur seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan yang menariknya bahwa itu bertumbuh dari orang-orang sederhana yang tidak belajar teologi, tidak belajar filsafat, tidak belajar awam yang memang menemukan pengalaman secara pribadi. Dan pengalaman pribadi itu kemudian dibagi-bagi. Tapi Ibu Eva mesti ingat bahwa apapun devosi kita, entah itu pribadi maupun kelompok, dia harus terpusat pada Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu wajib. Karena semua doa-doa kita ini hanya pengantar kepada perjamuan kudus, yaitu Ekaristi. Itu puncaknya. Jadi ketika ada kelompok-kelompok doa atau devosi-devosi pribadi yang mengabaikan Ekaristi, itu pasti gereja akan mengatakan bahwa ini perlu dipikirkan kembali atau dilihat, jangan sampai mengganggu. Jadi teruskanlah menyebarkan hal-hal baik seperti ini kepada teman-teman, keluarga, dan siapapun. Semoga kita selalu sertakan doa untuk perdamaian dunia. Saya pikir itu paling penting. Iya, Romo. Perdamaian dunia. Lalu doa juga untuk gereja kita, untuk negara kita ini. Kalau untuk terakhir kali mau ngomong kepada teman-teman di sana, kira-kira apa? Apa saja? Pengalaman apa saja? Pertama, ketenangan batin. Ketenangan batin. Ya. Mungkin karena satu, kita dengan pegang batu ini kan rasa dingin. Jadi hawa-hawa yang panas secara suhu tubuh mungkin dia alirkan. Lalu kemudian dari goalnya dari doa ini ya kan 40 hari saya doa. Saya merasa tenang. Demikian sahabat-sahabat pencerita, semua kita tentu punya pengalaman rohani secara pribadi. Kalau hal itu adalah pengalaman yang bisa terbagikan, mengapa?
Mari kita saling membagikan terutama pengalaman apapun yang membawa damai bagi semua orang. Terima kasih Bu Eva. Salam sang pencerita. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami